Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya Ustadz Arif dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10, dan kali ini kita masuki bab yang keenam, komposisi fungsi dan fungsi inverse. Ya, insya Allah kita akan selesaikan bab keenam ini dalam ya kurang lebih 4 sampai 5 pertemuan. Baik, sebelumnya ini adalah peraih nilai-nilai terbaik ya untuk kuis yang kemarin. 6 orang ini yang mendapatkan nilai sempurna ya. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan bisa dipertahankan dan menginspirasi yang lainnya. Baik, kita masuki materinya. Nah, ini konsep tentang apa itu komposisi ya. Komposisi fungsi. Jadi ketika ada dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, ya, di mana fungsi f adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, dan fungsi G adalah fungsi yang memetakan dari himpunan B ke himpunan C, gitu ya. Maka kalau di A ini domainnya adalah X, elemen himpunan A-nya adalah X, maka setelah dipetakan oleh F, hasilnya adalah Fx. Nah, Fx ini adalah menjadi range dari fungsi f ya, dan posisinya dia ada di B. Nah, apabila kemudian fx ini dipetakan lagi oleh fungsi g, maka menghasilkan g dalam kurung fx ya, hasilnya di C sini ya. Nah, jadi komposisi itu gitu. Jadi ada lebih dari satu fungsi. Nah, jadi setelah dipetakan kemudian dipetakan lagi ya. Nah, dan lebih dari satu ya, tidak harus dua, bisa lebih juga dari dua, bisa tiga, bisa empat gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari. Jadi fungsinya ada dua gitu ya. Nah, disimbolkan dengan simbol bundaran gitu ya, G bundaran fx. Nah, nanti ini seperti apa penggunaannya ya, ikuti saja dan jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya ya. Baik. Nah, pokok pembahasannya nanti ada 4 kurang lebih yang akan biasanya muncul dalam soal-soal tentang komposisi fungsi gitu ya. Pertama, apabila diketahui ada dua fungsi fx dan gx, kita disuruh mencari komposisi dari fungsi tersebut ya. Bisa f bundaran, ini bacanya bundaran ya, bukan o ya, tapi bundaran f bundaran g, atau bisa juga f komposisi g, atau kebalikannya G bundaran F juga bisa. Nah, yang kedua permasalahannya apabila diketahui fungsi fx, kemudian diketahui juga fungsi komposisi f bundaran g-nya, kita disuruh mencari fungsi g-nya, gitu ya. Nah, atau yang ketiga, fungsi g-nya sudah kita ketahui dan fungsi f bundaran g-nya juga sudah diketahui, maka dari sini bisa kita peroleh fungsi fx-nya, ya, fungsi f-nya. Nah, kemudian yang terakhir ini inverse ya. Ini berkaitan dengan inverse ya. Inverse dari fungsi komposisi. Kalau ada f dan gx itu inverse-nya apa gitu ya. Dan nanti sebelum ke sini ya, nanti tentu kita harus tahu dulu inverse itu definisinya apa sebelum kita bisa menginverskan fungsi komposisi ini ya. Oke. Kita satu persatu kita pelajari itu, dan hari ini mungkin kita pelajari yang ini dulu ya. Kalau ada fungsi f dan fungsi g, bagaimana cara mencari f bundaran g-nya. Baik. Nah, sebelumnya gini, kita mau coba belajar mencari nilai fungsi dulu ya. Ini sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya ya. Misalkan ini ada soal diketahui fx sama dengan 3x plus 11, kita disuruh menentukan nilai-nilai fungsi itu. Yang A, f5 dikurangi f min 2. Nah, berapakah nilai f5 dikurangi nilai f minus 2? Nah, maka tentu kita harus cari dulu nih f5 nya berapa ya, dengan cara apa? Nah, ini perhatikan, kalau f dalam kurung x
ya, di dalam kurung ini ada x ya, ada variabel x, maka di ruas kanan juga ada variabel x, yang mana kedua variabel ini ya, variabel ini x-nya ini saling mempengaruhi. Artinya apa? Ketika x yang di dalam kurung ini kita rubah dengan suatu unsur yang lain, maka x yang di ruas kanan juga ikut berubah dengan unsur yang sama. Ya. Artinya misalkan di sini kita suruh nyari berapa nilai F5 ya. Kita cari F5-nya. F5 berarti x-nya kan diganti 5. Ya. Dari fx biar jadi F5 ya, x-nya diganti 5 ya. Maka tinggal ruas kanannya x-nya juga berubah jadi 5. 3 kali 5 ditambah 11 hasilnya 26. Gitu ya. F-2 juga sama. F-2 berarti x-nya diganti min 2. Berarti ruas x yang di ruas kanan juga kita ganti dengan minus 2. 3 kali min 2 ditambah 11. 3 kali min 2 minus 6. Minus 6 tambah 11 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, kemudian yang B. Nah, ini kalau yang A itu sudah berupa angka ya. Nah, kalau yang B misalkan dari fungsi fx yang sama dengan 3x plus 11, kita disuruh mencari berapa nilai f2x. Nah, f2x ya, dalam kurungnya, lihat dalam kurungnya di sini adalah 2x. Nah, maka sama konsepnya seperti yang tadi. Pokoknya patokannya ini ya, patokannya yang di soal ini fx ya, dalam kurungnya x, maka di ruas kanan juga ada x. Maka kalau yang di dalam kurung kok berubah, maka yang di ruas kanan x-nya juga berubah sesuai perubahannya sama ya, perubahannya sama. Nah, perhatikan yang B yang diminta adalah f dalam kurung 2x ya, f dalam kurung 2x, artinya x yang di soalnya ini berubah menjadi 2x, otomatis ruas kanannya yang x juga ikut berubah menjadi 2x, sehingga nilai dari ini belum selesai tadi ya, F5 minus F2 ya, dikurangi saja ini, 26 kurangi 25 gitu ya, 26 kurangi 5 21. Oke, yang B ya, F2x tadi, F2x berarti yang ruas kanan yang 3x plus 11, di situ ada x-nya, x-nya berubah juga menjadi 2x ya, 3 dikali 2x ditambah 11, 3 kali 2x 6x, 6x tambah 11 ya, sudah, jawabannya ini saja, 6x plus 11 gitu ya, karena ini masih dalam x ya. Jadi hasilnya ya juga masih mengandung x ya. Oke, yang C, f dalam kurung x minus 5. Nah, dari yang soalnya fx disuruh mencari f dalam kurung x min 5. Nah, artinya x-nya berubah menjadi x minus 5, otomatis x yang sebelah kanan juga berubah menjadi x minus 5. Gini ya, fx minus 5. Nah, perhatikan ini sengaja saya beri warna biru ya, biar nanti kalian bisa lihat perubahannya ya. Yang awalnya 3x plus 11, karena dalam kurungnya menjadi x min 5, maka x yang di 3x ini ya, x nya berubah menjadi x min 5, jangan lupa dikurung ini ya, ditambah 11. Jadi yang berubah cuma x-nya saja, angka-angkanya tidak ikut berubah, angka-angkanya masih ada, masih tetap ada, 3-nya masih, 11-nya masih, gitu aja. Nah, baru nanti tinggal dikali-kalikan ini ya, ini kan makanya ini harus dikurung nih, dikalikan 3 kali x 3x, 3 kali min 5 jadi min 15, plus 11-nya masih ada. Nah, min 15-nya bisa dijumlahkan dengan 11 jadi minus 4, 3x min 4. Oke, kemudian yang D, yang D, f3 min 2x ya, sama, f3 min 2x berarti sama dengan 3 dikali 3 min 2x ya, karena perubahannya di situ x-nya berubah menjadi 3 min 2x ya, plus 11. Nah, tinggal dikalikan saja, 3 kali 3 9, 3 kali min 2x min 6x ditambah 11. Nah, yang bisa dijumlahkan yang angka sama yang angka ya, yang x nggak bisa dijumlahkan dengan yang cuma angka saja, maka 9 ditambah 11 jadi 20. Nah, 20 dikurangi 6x gitu ya. Contoh berikutnya, diketahui f dalam kurung x plus 3 sama dengan 4 min 5x. Nah, ini juga perhatikan di sini soalnya f dalam kurungnya tidak hanya x saja, tapi ada x plus 3 ya, x plus 3. Oke. Nah, sama dengan di sini 4 min 5x. Nah, kalau ada fungsi seperti ini nggak usah bingung ya. Konsepnya sama. Pokoknya x yang di dalam kurung itu sama persis dengan x yang di ruas kanan. Ruas kanan perbedaan ruas ditandai sama dengan ini ya. X yang berada di dalam tanda kurung ini, yang di dalam fungsi f ini,
itu sama persis dengan X yang di ruas kanan. Artinya apa? Kalau X-nya ini berganti ya, X-nya diganti, X yang dalam kurung ini ganti, maka X yang ruas kanan juga ikut ganti. Itu aja, simpel saja ya. Nah, adapun angka 4 kemudian minus 5 ini tetap dia nggak berubah. Walaupun X-nya berubah, dia tidak akan berubah. Kalau X-nya berubah ya ya cuma X-nya saja yang berubah, ikut berganti ya. Oke, sekarang kita disuruh mencari nilai F4, F0 dan seterusnya itu. Misalkan yang F4 dulu. Nah, perhatikan. Untuk mencari F4, ketika diketahui F dalam kurung X plus 3, nah perhatikan. Di sini F dalam kurung angkanya 4 kan. Nah, maka agar di sini di soalnya ini ya, F dalam kurung X plus 3 ini menjadi 4 yang di dalam kurung ini, yang di dalam fungsi F ini, maka X-nya harus diganti dengan berapa? Nah, X-nya harus diganti dengan 1, ya kan? Kan biar jadi 4 kan X-nya berarti harus 1 tambah 3 gitu kan. Nah, karena X-nya berubah dari menjadi 1, maka ruas kanan ini X-nya juga berubah menjadi 1. Kayak gitu aja ya, simple kan. Nah, ini agar diperoleh F4 maka X-nya harus diganti dengan 1 ya, sehingga yang awalnya F X plus 3, nah X-nya diganti 1 plus 3, nah, sama dengan 4 min 5X. Nah, X-nya yang ini juga berubah jadi 1 ya, 4 dikurangi 5 kali 1 ya. 5X itu perkalian ya, 5 kali X ya, berarti 5 kali 1. Nah, sudah, berarti hasilnya F4 sama dengan 4 dikurangi 5 kali 1 5 ya. 4 kurangi 5 minus 1. Kayak gitu ya, gitu aja ya. Sederhana. Ini konsep yang mengawali nanti kita bahas fungsi komposisinya ya, sebelum masuk ke situ. Oke, kita selesaikan dulu soal ini ya. F0. Nah, F0 dari F dalam kurung X plus 3 biar jadi F0. Berarti X-nya harus diganti berapa? Ingat ya, yang hanya boleh berubah itu X-nya saja ya. Adapun angka-angka ini tidak boleh berubah ya, dia tetap ada gitu. Yang boleh berubah hanya X-nya saja. Agar diperoleh F0, berarti X-nya harus diganti dengan berapa? Agar ketika ditambahkan X plus 3 jadi 0, berarti X-nya harus diganti dengan minus 3. Nah, gitu ya. Ganti X-nya dengan minus 3, sehingga diperoleh F dalam kurung min 3 plus 3 sama dengan 4 dikurangi 5. Nah, ruas kanan X-nya juga berubah jadi min 3 ya. Perhatikan yang saya warnai merah ini adalah perubahan nilai X-nya. Ini adalah yang semula X ya, yang semula X di soalnya itu sekarang berubah menjadi angka min 3. Tujuannya apa? Biar jadi 0, biar jadi F0 kan, min 3 tambah 3 0 ya, maka ruas kanan juga diganti min 3. 4 dikurangi 5 kali min 3, min 5 kali min 3, min kali min plus ya, plus 15. 4 tambah 15 19 gitu ya. Oke, ini kemudian yang C belum ya, yang C Fx. Nah, sekarang kalau Fx, nah sekarang ini kalau yang diminta kita suruh mencari Fx. Nah, padahal di sini X-nya fungsinya adalah F dalam kurung X plus 3. Maka agar yang X plus 3 ini berubah menjadi X, nah ini agak analitis sedikit ya, maka X-nya itu harus diganti menjadi berapa? Ganti berapa? Ganti 0. Nah, kalau diganti 0 jadi F3 ya, bukan Fx. Berarti diganti berapa? Iya, X-nya diganti dengan X minus 3. X-nya ya, X-nya diganti dengan X minus 3. Nah, sehingga perhatikan yang dicetak merah ini adalah semulanya X. Kita ganti dengan X min 3. Kenapa? Tujuannya biar diperoleh Fx saja. Kenapa? Karena X min 3 plus 3, yang min 3 tambah 3 kan habis tuh, tinggal Fx. Oke, nah, maka ruas kanannya juga diganti X min 3. Nanti tinggal dikalikan ini ya. Nah, ini makanya jangan lupa dikurung ini. Min 5 kali X, min 5X, min 5 kali min 3 plus 15. Nah, 4 tambah 15, 19. Gitu ya, diperoleh Fx-nya. Nah, yang D juga sama ya. Nanti kalian coba sendiri ya. Yang D berarti X-nya diganti berapa? Ya, X-nya yang dari X plus 3 biar jadi 2X plus 5. Maka X-nya diganti berapa ya? Nanti tinggal perubahannya menyesuaikan. Ini kita belajar bagaimana cara berpikirnya dulu nanti ya, konsepnya dulu. Baru kita bahas tentang fungsi komposisinya. Nah, perhatikan. Ini konsep atau rumus dasar dari fungsi komposisi.
ini harus dicatat ini ya. F bundaran Gx ya, F ini bacanya ya, F bundaran Gx adalah sama dengan F dalam kurung Gx ya, F dalam kurung G dalam kurung X ya. Jadi dan ini harus urut ya. Kalau ini F kemudian G, maka ini juga F dulu baru G ya. Kalau yang di depan G baru F ya, berarti ini G dulu baru F. Kenapa? Nah, nanti setelah kita bahas soalnya, nanti kita akan ketahui bahwasanya F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Jadi tidak boleh tertukar ya. Sesuai urutan saja, sesuai urutan saja. Berarti kalau F dulu baru G ya berarti sini F dulu baru G. Gitu ya. Dan ini tidak harus tidak harus ada dua fungsi. Bisa saja misalkan 3, F bundaran G bundaran H misalkan gitu ya. Ada 3 fungsi, F bundaran G bundaran HX ya. Berarti ya sini juga sama, F kemudian G kemudian H. Nah, sesuai urutan saja. Oke. Coba kita lihat contoh soalnya. Contoh 3. Diketahui fungsi fx-nya adalah x plus 2 dan fungsi gx-nya adalah 2x. Tentukan komposisi fungsi berikut. Nah, f bundaran gx yang A dulu. Nah, f bundaran gx kita jawab langsung ya. Sesuai konsep komposisi tadi, f bundaran gx itu adalah f dalam kurung g dalam kurung x. Ya. Nah, perhatikan yang saya cetak merah ini. Inilah yang nanti akan kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, yang dicetak merah ini. Ya, jadi f komposisi gx itu sesuai definisinya adalah f dalam kurung gx. Nah, gx-nya kan sudah diketahui di soal. Ya, gx-nya sama dengan 2x, ya kan? Nah, maka gx-nya ini karena dia sama dengan 2x ya sudah kita ganti saja dengan 2x sehingga ini akan sama dengan f dalam kurung 2x. Ya, gx-nya berubah menjadi 2x. Karena soalnya seperti itu, soalnya gx-nya sama dengan 2x. Kita ganti saja ya. Jadi pertama kali yang diolah itu yang ini, yang di dalam kurung ini ya, yang di dalam kurung yang paling paling dalam ya. Ya ini ya yang gx-nya ini ya. Jadi bukan f-nya dulu tapi gx-nya dulu yang diganti. Nah, sehingga f dan gx adalah sama dengan f 2x. Nah, f 2x berapa? Nah, ini konsepnya balik lagi ke konsep yang contoh awal tadi. Ya, makanya kita belajar itu yang tadi ya, mencari nilai fungsi itu dulu. Berapa nilai f2x? Ya ini, berarti 2x ini kan dimasukkan ke fungsi f ya, 2x nya dimasukkan ke fungsi f. Nah, maka sekarang kita lihat fungsi f-nya ini. Kita sudah tidak lagi melihat fungsi g ya, kita melihat fungsi f-nya ini. Nah, kalau f dalam kurung x sama dengan x plus 2, maka kalau x-nya yang ini, yang di dalam kurung ini diganti dengan 2x ya, jadi f2x ya, berarti x yang ini ruas kanan juga ikut berganti jadi 2x. Gitu ya. Jadi 2x plus 2 ya. Gitu ya. Jadi f2x adalah 2x plus 2. Dari mana? Ya dari soalnya ini. Soalnya kan fx sama dengan x plus 2, berarti f2x, x-nya diganti 2x, maka x yang ruas kanan juga diganti 2x, 2x plus 2. Gitu ya. Gitu saja. Ini fungsi komposisi. Ya sudah, jawabannya ini 2x plus 2. Oke, sekarang yang B, gimana dengan G bundaran fx? Nah, G bundaran fx berarti sama dengan G dalam kurung fx. Ya, perhatikan, harus memperhatikan urutannya. Ya, karena ini G dulu baru F ya. Ya sudah, sesuai urutannya berarti G dalam kurung fx. Artinya yang diganti dulu yang fx-nya dulu, yang berada di dalam kurung yang terdalam ini ya. Nah, nanti kalau misalkan fungsinya ada 3 ya, misalkan f, g, h, nah maka yang diganti yang mana dulu? Yang h-nya dulu ya, yang paling belakang ini ya, f, g, h ya, berarti h-nya dulu yang nanti diganti. H-nya berapa di soal gitu ya. Nah, ini juga ya, ini kan konsepnya sama. G bundaran f x sama dengan g fx, fx-nya dulu diganti. Fx-nya di soal apa? X plus 2 ya, maka kita ganti fx-nya dengan x plus 2. Nah, x plus 2 ini nanti dimasukkan ke fungsi g. Nah, kan berarti sekarang menjadi g dalam kurung x plus 2. Nah, maka sekarang kita lihatnya fungsi g ini.
G-nya kan sama dengan 2X. Gx itu kan sama dengan 2X. Artinya kalau G dalam kurung X plus 2, berarti X-nya kan berubah menjadi X plus 2. Ya, maka ruas kanan yang 2X ini X-nya berubah menjadi X plus 2 gitu ya. Sehingga yang awalnya 2X menjadi 2 dalam kurung X plus 2. Nah, sudah, ini tinggal dikalikan ya. Nah, ini makanya ini harus dikurung. Ya, harus dikurung. Kalau dia ada lebih dari satu suku harus dikurung kayak gini. Kalau cuma satu suku sih nggak usah dikurung, nggak apa-apa. Ya, ini misalkan ini 2x, ya 2x nya nggak perlu dikurung, nggak masalah yang ini ya. Tapi kalau ini dikurung, berarti tinggal dikali 2 kali x 2x 2 kali 2 4. Jadi 2x plus 4 itulah fungsi g bundaran f x nya gitu ya. Mudah, insya Allah mudah ya. Kemudian yang berikutnya f komposisi G5. Nah, f komposisi G5 ini ya, f komposisi G5 di sini yang di dalam kurungnya berupa angka nih ya. Ini sudah berupa angka nih. Nah, kalau sudah berupa angka kan beda dengan yang A dan yang B. Yang A dan B kan masih X ya. Kalau ini sudah angka. Nah, kalau angka lebih mudah lagi sebenarnya ya. Ya sudah kerjakan sesuai proses urutannya sebagaimana yang A dan B. Kalau f komposisi G5 berarti kan sama dengan f G5 gitu ya. F dalam kurung G5. Nah, yang dikerjakan yang G5-nya dulu. G5 berapa nilainya? Ya G5 berarti kan masukin ke fungsi G, X-nya diganti 5. 2 kali 5 kan 10. Ya. Nah, sehingga jadinya F10. Nah, ya G5-nya adalah 2 kali 5, 2 kali 5 kan 10. Sehingga jadi F10. Berapa F10? Nah, masuk ke sini. Masuk ke fungsi F. F10, X-nya diganti 10. Jadi 10 tambah 2, 12. Gitu ya. Gitu caranya. Atau bisa juga karena kita sudah mencari F bundaran Gx ini ya yang pertama, yang A ini F bundaran Gx-nya kita sudah peroleh nih nilainya 2x plus 2. Maka kalau F bundaran G5 ya berarti X-nya tinggal diganti 5 kan. Nah, maka 2x plus 2x-nya diganti 5. 2 kali 5 tambah 2 sama dengan 12, hasilnya sama. Ya, jadi bisa pakai cara pertama atau cara yang kedua. Nah, nanti apa ya? Ya tergantung, kalau misalkan F bundaran Gx-nya sudah dicari terlebih dahulu, ya berarti tinggal dimasukkan angkanya. Ya, gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Diketahui dua buah fungsi, ada fx dan gx. Fx-nya adalah x kuadrat min 1, gx-nya x min 5. Tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Oke. Yang A dulu ya, f bundaran g adalah f dalam kurung gx ya, sebagaimana konsepnya tadi. Kita rubah dulu gx-nya ya, gx-nya kita ganti dengan x min 5. Berarti f dalam kurung x min 5 ya. F dalam kurung x min 5. Nah, kemudian x min 5 ini dimasukkan ke fungsi f, fungsi f ini ya, menggantikan x-nya. Jadi x-nya diganti x min 5. Oke, x-nya diganti x min 5. Sehingga diperoleh x min 5 kuadrat min 1, ya kan? Kan x-nya diganti x min 5. X min 5 kuadrat dikurangi 1. Nah, tinggal ini dijabarkan ya, x min 5 dikuadratkan. X min 5 dikuadrat. Ya, berarti x min 5 dikali x min 5. Ya, penjabarannya nanti menjadi x kuadrat min 10x plus 25. Menjabarkan ini kuadrat ini dulu sudah pernah kita bahas itu ya. Dulu kita sudah pernah bahas di kelas. Dibuka saja catatannya. Ketika A min B kuadrat ya, nanti jadinya A kuadrat min 2 kali A kali B kuadrat, min 2 kali A kali B ditambah B kuadrat gitu ya. Min 1 ya, ini masih ada min 1-nya. Kemudian min 1-nya ini bisa dioperasikan dengan yang 25 ini, yang tidak mengandung X ya, yang angka sama yang angka. 25 kurangi 1 24. Nah, jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat min 10X plus 24. Itulah F bundaran G-nya. Bagaimana dengan G bundaran F? G bundaran F adalah G dalam kurung Fx ya, G dalam kurung Fx. Nah, maka yang diganti terlebih dahulu adalah yang Fx-nya. Fx-nya kita ganti dengan X kuadrat min 1 ya, karena di soal Fx-nya adalah X kuadrat min 1. Ya sudah, kita ganti Fx-nya dengan X kuadrat min 1
Yang nanti x kuadrat min 1 ini akan dimasukkan ke fungsi G, disubstitusi ke fungsi G menggantikan x-nya. Ya, jadi kalau Gx-nya x min 5, maka kalau Gx kuadrat min 1 ya x-nya berubah menjadi x kuadrat min 1. Ya, jadinya yang awalnya x min 5 jadi x kuadrat min 1 minus 5. Gitu ya. Nah, min 1 bisa dikurangi dengan 5 jadi minus 6. Nah, jadi hasil akhirnya x kuadrat minus 6 G bundaran F. Nah, kan bisa kita lihat ya bahwa F bundaran G dengan G bundaran F bedanya hasilnya berbeda ya. Hasilnya beda, tidak sama. X kuadrat min 10 X plus 24 yang F bundaran G, yang G bundaran F X kuadrat min 6 kan tidak sama. Jadi jangan sampai tertukar ya, mana dulu yang ya sesuai urutan saja. Kalau F bundaran G ya berarti F dalam kurung GX, berarti GX nya dulu yang harus dirubah. Seperti itu ya, dirubah kalau memang sudah diketahui ya dirubah. Nah, gitu ya. Lanjut soal berikutnya yang terakhir. Diketahui dua buah fungsi sama kayak tadi ya, ini bedanya cuma fungsinya saja yang berbeda. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Fx-nya 2x min 1 per x plus 3. Nah, di sini ada 2x nih ya, ada x yang di atas, ada x yang di bawah. Ya sama-sama dia akan berubah ketika x yang dikurung ini juga berubah. Ya, kalau misalnya nyari F10 ya berarti x-nya diganti 10, berarti 2 kali 10 min 1 bawahnya 10 tambah 3 kayak gitu ya. Pokoknya x-nya x yang di ruas kanan itu akan berubah apabila x yang di ruas kiri juga berubah. F bundaran G berarti F dalam kurung Gx, Gx-nya kita ganti dengan 3x min 1 ya, Gx-nya kita ganti dengan 3x min 1. Kemudian ya sudah 3x min 1 dimasukkan atau disubstitusi ke fungsi F. Ya, fungsi F yang awalnya 2x min 1 per x plus 3 ya, kita ganti x-nya dengan 3x min 1 ya, 2 dikali 3x min 1 dikurangi 1 ya, ini perhatikan ya, dibagi 3x min 1 dikurangi 3 gitu ya. Jadi sebenarnya mudah, tinggal yang penting kalian konsentrasi saja ya. Insya Allah bisa sangat mudah dipahami. Oke ya, jadi ini ya 2x min 1, x-nya kita ganti dengan 3x min 1. Berarti 2 dikali 3x min 1 kurangi 1 ya. Per bawahnya apa? X plus 3. X-nya diganti dengan 3x min 1. Berarti 3x min 1 plus 3 ya. Plus 3 ya, sorry. Kurang teliti. Kemarin juga ada yang salah ya. Oke, kita ganti dulu ya. Ini x plus 3. Oke, berarti ini x plus 3. Berarti yang ini menjadi apa tadi apa? 3x min 1 tambah 3 min 1 tambah 3 plus 2 plus 2. Oke, ini ya. Sorry kurang teliti tadi. Oke, plus 3 gitu ya. Min 1 tambah 3 plus 2. Oke, nah yang atas 2-nya dikalikan dengan 3x min 1 jadi 6x min 2 min 1 min 2 min 1 min 3. Oke, gitu ya. Yang A, nah, yang B juga sama. Yang B G bundaran F. G bundaran F berarti G dalam kurung fx. Fx-nya kita ganti. Nah, perhatikan. Fx-nya kita ganti dengan 2x min 1 per x plus 3 ya, ini fx-nya karena sudah diketahui ya, diketahuinya memang ini. Oke, nah kemudian yang ini semuanya ini anggaplah dia satu kesatuan, ini kita masukkan ke fungsi G menggantikan x-nya, berarti ini kan 3x min 1, x-nya diganti dengan yang saya cetak merah ini, 3 dalam kurung ini
ya, min 1. Oke. Nah, bagaimana cara mengalihkan 3 dengan pecahan ini? Ya dikalikan yang atas saja. 3 dikali dengan yang atas, 2x min 1. Berarti 3 kali 2x min 1 jadi 6x min 3. Bawahnya nggak usah dikalikan 3 ya. Karena mengalihkan pecahan kan cukup yang atas saja. Bawahnya tetap x plus 3, penyebutnya min 1. Nah, kemudian ini karena ini pecahan yang 6x min 3 per ini, maka angka satunya juga kita harus rubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama-sama x plus 3 ya. Jadi x plus 3 per x plus 3. Satunya diganti ini. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa jadikan 1. Ya, pembilangnya jadi x min 3 dikurangi dalam kurung x plus 3. Ini kalau kurungnya dibuka menjadi min x dan min 3 ya, min x dan min 3. 6x dikurangi x jadi 5x, min 3 minus 3 lagi jadi minus 6. Penyebutnya x plus 3 ya, 5x min 6 per x plus 3. Begitu kurang lebih materi komposisi fungsi ya, kita baru bahas sampai sini ya, tentang bagaimana cara mencari f komposisi g atau g komposisi f ya untuk dua fungsi ya. Nanti bisa jadi ada 3 fungsi dan seterusnya. Dan kita baru baru itu ya membahas tentang bagaimana cara mencari f komposisi g. Nah, nanti bisa jadi eh, f komposisi g-nya sudah diketahui di soal, kita suruh mencari misalkan gx-nya yang belum. Fx-nya sudah diketahui, f dan g-nya sudah, nah, suruh nyari gx-nya gitu ya. Sama, nanti prosesnya tinggal dibalik saja. Oke, itu dulu untuk hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Belum ada kuis ya, saya belum sempat bikin kuisnya. Insya Allah di pertemuan depan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.